Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan sehingga kelompok 2 dapat melakukan presentasi secara virtual. Pada kesempatan kali ini kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai sejarah pemikiran teori organisasi. Anggota kelompok 2 beranggotakan 5 orang. Yang pertama, saya sendiri, Muhammad Maldini, NIM 2004-2030. Yang kedua, Nabil Ananta Ferdinand, NIM 2024-2123. Ketiga, Nike Juliandari, NIM 2004-2251. Yang keempat, Rona Jauza, NIM 2004-2270. Yang kelima, Suraya Humaida, NIM 2004-2160. Adapun pembacaan materi dibagi menjadi 4. Materi pertama dibacakan oleh Saudara Nabil, materi kedua dibacakan oleh Saudari Suraya, materi ketiga dibacakan oleh Saudari Rona, materi keempat dibacakan oleh Saudari Nike. Nah, dosen pengampu mata kuliah teori organisasi kami yang pertama Bapak Profesor Dr. Andes Dasmalandin MPD PhD, dan yang kedua adalah Bapak Rizky Syafril SHI MSI. Pendahuluan. Organisasi merupakan suatu wadah perkumpulan orang-orang yang saling bekerja sama demi menuju tujuan bersama yang sangat diperlukan oleh masyarakat. Karena itu, suatu organisasi dalam arus globalisasi seperti sekarang ini haruslah dibangun sebagai organisasi yang memiliki sifat fleksibel dan mudah dikontrol untuk menerima dan menanggapi perubahan yang cepat di dalam pasar, teknologi, kompetisi, dan kebutuhan pelanggan yang relatif berubah sesuai dengan perkembangan zaman atau perubahan yang terjadi. Pertumbuh kembangan, iptek, sosial, ekonomi, dan lingkungan menimbulkan permasalahan yang harus dihadapi. Organisasi menjadi semakin luas dan kompleks. Dengan demikian, organisasi dituntut untuk terus-menerus mempersiapkan dirinya, mengantisipasi, dan menyesuaikan diri dengan perubahan. Nah, kita masuk kepada materi pembahasan. Materi pertama yaitu tentang sejarah pemikiran dari teori klasik. Teori organisasi klasik bisa disebut juga sebagai teori tradisional atau bisa disebut juga sebagai teori mesin. Ini merupakan sebuah teori organisasi klasik yang berkembang sejak tahun 1800-an atau abad ke-19. Pelopor dari teori organisasi klasik adalah Henry Fayol, Max Weber, Frederick W. Tyler, James Debany, Mary Parker Follett, dan Herbert Simon. Teori organisasi klasik muncul karena adanya kebutuhan, adanya acuan dalam mengelola sebuah organisasi yang kompleks, yang contohnya adalah sebuah pabrik. Menurut teori klasik, organisasi merupakan struktur hubungan, kekuasaan-kekuasaan, tujuan-tujuan, peran-peranan, kegiatan-kegiatan, komunikasi, dan faktor lain apabila orang bekerja sama. Teori organisasi klasik berkembang di latar belakangi dengan adanya revolusi industri yang berkembang pesat di benua Eropa, sejak mulai ditemukannya mesin uap oleh James Watt dan pada tahun 1800-an. Penemuan ini memicu munculnya industri-industri yang besar yang menampung banyak pekerja sehingga dibutuhkan adanya suatu metode pembagian kerja yang didasarkan pada kemampuan, kapasitas, dan kompetensi dari pekerja, sehingga munculnya spesialisasi. Teori organisasi klasik memiliki asumsi bahwa organisasi selalu memiliki susunan yang rasional dan logis, baik secara ekonomis maupun efisiensi. Dengan kata lain, bagi teori organisasi klasik, rasionalitas, efisiensi, dan keuntungan ekonomis adalah tujuan dari sebuah organisasi. Nah, dalam sejarah perkembangannya, perhatian utama para pemikir teori organisasi klasik yaitu organisasi yang bergerak di bidang bisnis. Karena selain mudah untuk dipahami, juga mengharuskan adanya proses dan struktur yang rasional untuk mencapai efisiensi suatu ciri yang selalu terlekat pada organisasi yang bergerak dalam bidang bisnis tersebut. Organisasi klasik sepenuhnya menguraikan anatomi organisasi formal. Ada 4 unsur pokok yang ada dalam organisasi formal. Yang pertama adalah sistem kegiatan yang terkoordinasikan, yang kedua kelompok orang, yang ketiga kerjasama, dan yang keempat kekuasaan dan kepemimpinan. Sedangkan, menurut teori organisasi klasik, suatu organisasi tergantung pada 4 kondisi pokok. Yang pertama adalah kekuasaan, yang kedua saling melayani, yang ketiga doktrin, dan yang keempat adalah disiplin.
Melalui asumsi-asumsi tersebut, maka yang dijadikan tiang dasar penting dalam organisasi formal adalah yang pertama pembagian kerja, yang kedua adalah proses skalar dan fungsional, yang ketiga struktur, dan yang keempat adalah rentang kendali. Nah, dalam perkembangan teori organisasi klasik, itu terdapat 3 nama yang berpengaruh dalam perkembangan teori itu sendiri. Yang pertama adalah Max Weber dengan tipe ideal birokrasi. Max Weber, seorang ahli sosiologi dari Jerman, merupakan salah satu perintis utama studi mengenai organisasi. Weber hidup dalam situasi masyarakat yang penuh perubahan. Pada masa itu, di Eropa terjadi peningkatan besar-besaran dalam proses industrialisasi dan dalam penerapan ilmu pengetahuan serta dalam penerapan ilmu teknologi. Konsep Weber tentang birokrasi sangat berbeda dengan pandangan umum yang melihat sisi negatif dari birokrasi, misalnya sebagai sumber ketidakefisienan, berbelit-belit, dan sarang penyalahgunaan kekuasaan. Weber mengonsepsikan birokrasi sebagai tipe ideal. Suatu birokrasi meningkatkan karakteristik tipe ideal birokrasi menjadi tolak ukur sejauh mana tingkat efisiensi dapat dicapai secara maksimum sebagaimana dikonsepsikan oleh seorang Weber. Tokoh perkembangan teori organisasi yang selanjutnya adalah Taylor dengan manajemen ilmiahnya. Taylor memiliki pandangan pragmatis dan menaruh perhatian yang besar pada masalah produktivitas seorang pekerja. Adapun inti dari pemikiran Taylor adalah gagasan mengenai terdapatnya satu cara terbaik untuk melaksanakan pekerjaan. Hal itu berarti ada kebutuhan besar untuk mengembangkan satu cara terbaik dalam menjalankan tugas. Bagaimana membuat suatu standar atau ukuran yang dapat dilaksanakan secara praktis. Menemukan orang-orang yang tepat untuk melakukan suatu tugas itu serta menetapkan alat dan perlengkapan terbaik yang diperlukan oleh orang-orang yang bekerja dalam organisasi maupun organisasi itu keduanya akan mendapatkan banyak keuntungan. Sumbangan lain yang penting dari Taylor dengan manajemen ilmiahnya adalah pemikirannya tentang pemisahan rencana kegiatan dengan pelaksanaannya. Ini berkaitan dengan pemisahan personil ke dalam konsep lini dan staf. Untuk mendapatkan hasil yang efisien, fungsi organisasi perlu dibagi dalam beberapa spesialisasi yang berlainan. Nah, tokoh selanjutnya yang berpengaruh terhadap sejarah pemikiran teori organisasi klasik adalah Fayol dengan prinsip-prinsip administrasinya. Fayol mengembangkan teori yang memusatkan perhatian pada pemecahan fungsional kegiatan administrasi. Menurut Fayol, kegiatan administrasi dapat dipecah secara fungsional dalam 5 fungsi. Fungsi-fungsinya tersebut sebagai berikut. Yang pertama planning atau perencanaan, yang kedua organizing atau pengorganisasian, yang ketiga command atau perintah, yang keempat adalah coordination atau koordinasi, dan yang kelima adalah kontrol atau pengawasan. 2. Sejarah pemikiran teori neoklasik. Kelemahan-kelemahan yang ada dalam pemikiran para ahli teori organisasi klasik telah merangsang munculnya pemikiran-pemikiran dari para ahli teori organisasi sesudahnya. Para ahli teori sosiologi yang melakukan kritik terhadap pemikiran para ahli teori organisasi klasik, namun mereka tetap menerima beberapa prinsip atau asa yang dikemukakan oleh para pemikir pendahulunya, meskipun dengan berbagai modifikasi dalam banyak literatur dikenal sebagai pendekatan neoklasik. Pendekatan neoklasik ini pada dasarnya dibangun sebagai reaksi dari obsesi yang mengenai rasionalitas dan efisiensi yang dimiliki oleh para ahli teori organisasi klasik, yang ternyata juga telah gagal dalam menjelaskan peranan faktor manusia dalam struktur. Teori neoklasik menitikberatkan kepada pemikiran tentang pentingnya aspek psikologis dan sosial manusia atau karyawan sebagai individu maupun kelompok kerja. Pendekatan yang menekankan aspek manusia inilah yang kemudian dikenal secara umum pada dasar awal tahun 1900-an, yaitu pendekatan perilaku atau behavioral approach atau pendekatan hubungan kerja kemanusiaan atau human relation approach. Teori neoklasik meskipun memberikan sumbangan bagi perkembangan teori organisasi, tetapi pada kenyataannya tidak mengantarkan lahirnya teori baru untuk menggantikan teori klasik yang sudah ada sebelumnya. Teori neoklasik hanya memusatkan perhatiannya pada modifikasi tetapi tidak melakukan transformasi yang penting. Akibatnya prinsip-prinsip yang dikembangkan teori klasik hanyalah mengalami modifikasi tanpa banyak mengalami perkembangan transformasional. Materi yang ketiga yaitu sejarah pemikiran teori modern. Teori organisasi klasik dan teori organisasi neoklasik ternyata dinilai belum memuaskan untuk tuntutan manajemen modern. Banyak kelemahan dan ketimpangan yang asli ditemukan sehingga mendorong munculnya teori organisasi modern pada 1950.
Teori organisasi modern ini kemudian dikenal dengan nama analisis sistem atau teori terbuka yang memandang organisasi sebagai satu kesatuan dari berbagai unsur yang saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan. Organisasi bukan sistem tertutup yang berkaitan dengan lingkungan yang stabil, akan tetapi organisasi merupakan sistem terbuka yang berkaitan dengan lingkungan, dan apabila ingin survival atau dapat bertahan hidup, maka ia harus bisa beradaptasi dengan lingkungan. Sejarah pemikiran postmodern. Postmodernisme muncul diakibatkan karena kegagalan modernisme dalam mengangkat martabat manusia. Postmodernisasi merupakan suatu ide baru yang menolak ataupun yang termasuk dari pengembangan suatu ide yang telah ada tentang teori pemikiran masa sebelumnya, yaitu paham modernisme yang mencoba untuk memberikan kritikan-kritikan terhadap modernisme yang dianggap telah gagal dan bertanggung jawab terhadap kehancuran martabat manusia. Ia merupakan pergeseran ilmu pengetahuan dari ide-ide modern menuju pada suatu ide yang baru, dibawa oleh postmodernisme itu sendiri. Dalam fokus perspektif Foucault, organisasi dikontrol organisasi kekuasaan, namun bukan kekuasaan secara personal, misalnya sang pemimpin, tapi kekuasaannya itu sendiri. Karena kekuasaan menyebar melalui seluruh struktur, tindakan yang menekan dan mendorong tindakan-tindakan lain melalui rangsangan, rayuan, paksaan, dan larangan. Selanjutnya itu kesimpulan. Yang pertama, teori organisasi klasik bisa disebut juga sebagai teori tradisional atau bisa juga disebut sebagai teori mesin. Teori ini berkembang sejak tahun 1800-an Masehi atau abad ke-19. Pelopor teori organisasi klasik adalah Henry Fayol, Max Weber, Frederick W. Taylor, James Debany, Mary Parker Follett, dan Herbert Simon. Teori organisasi klasik muncul karena adanya kebutuhan acuan dalam mengelola sebuah organisasi kompleks. Pabrik contohnya. Yang kedua yaitu pendekatan neoklasik ini pada dasarnya dibangun sebagai reaksi dari obsesi mengenai rasionalitas dan efisiensi yang dimiliki oleh para ahli teori organisasi klasik, yang ternyata juga telah gagal dalam menjelaskan peranan faktor manusia dalam struktur. Yang ketiga, teori organisasi klasik dan teori organisasi neoklasik ternyata dinilai belum memuaskan untuk tuntutan manajemen modern. Banyak kelemahan dan ketimpangan yang asih ditemukan sehingga mendorong munculnya teori organisasi modern pada 1950. Teori organisasi modern ini kemudian dikenal dengan nama analisis sistem dan teori terbuka yang memandang organisasi sebagai satu kesatuan dari berbagai unsur yang saling bergantung dan tidak bisa dipisahkan. Yang terakhir, postmodernisasi muncul diakibatkan karena kegagalan modernisasi dalam mengangkat martabat manusia. Postmodernisasi merupakan suatu ide baru yang menolak ataupun yang termasuk dari pengembangan suatu ide yang telah ada tentang teori pemikiran masa sebelumnya, yaitu paham modernisasi yang mencoba untuk memberikan kritikan-kritikan terhadap modernisasi yang dianggap telah gagal dan bertanggung jawab terhadap kehancuran martabat manusia. Ia merupakan pergeseran ilmu pengetahuan dari ide-ide modern menuju pada suatu ide yang baru dibawa oleh postmodernisasi itu sendiri. Nah, berikut merupakan sumber referensi yang digunakan oleh kelompok 2. Demikianlah presentasi dari kelompok 2. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.